Pembalasan istri dikhianati. Bab 31. Maaf saya terlambat, ucap Pak Ferdi rekan bisnis Alvan. Saya memang tidak suka telat Pak karena masih banyak urusan lain tapi karena kita baru menjalin kerja sama saya maklumi, ujar Alvan menjabat tangan rekan bisnisnya. Karin, ujar Alvan melihat perempuan di sebelah Ferdi. Karin berpenampilan cukup cantik, dia sudah berubah sekarang, sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Kamu mengenali calon istri saya, ucap Pak Ferdi sedikit cemburu. Calon istri? Ya, dia kepala marketing di kantor saya dan sekaligus calon istri saya, kami akan menikah 1 bulan lagi, jelas Ferdi. Mohon maaf Bapak Lajang. Tanya Alvan langsung, bagaimanapun juga dia tidak mau Karin terlibat lagi dengan suami orang. Alvan trauma dengan kehamilan Karin di luar nikah. Ya, saya duda dengan 2 anak, jawab Ferdi. Syukurlah, gumam Alvan pelan. Maaf Anda mengenali Karin. Tanya Ferdi lagi, dia sedikit terganggu dengan ucapan Alvan. Ya, kami saling kenal, jawab Karin pelan. Sepertinya bukan konteks membahas itu, jadi bagaimana dengan tawaran kerja sama Anda? Jika saya berminat akan saya pikirkan lebih lanjut, nanti mengenai hubungan kami Anda bisa tanya langsung ke Karin, saya selalu support apapun yang terbaik untuk Karin karena kami sudah seperti keluarga, ucap Alvan. Alvan saat ini benar-benar tak ada rasa lagi pada Karin berbeda dengan Karin yang masih memiliki perasaan pada Alvan. Jika Alvan mau kembali padanya mungkin saat ini Karin akan bahagia tapi Alvan tak berniat untuk kembali lagi ke masa lalu, hatinya pun juga sudah terpaut pada April. Cukup lama mereka membahas pekerjaan dan akhirnya kata sepakat pun tercapai, Alvan segera pamit. Dia masih ada urusan di kantor dan malam ini dia ingin menyampaikan pada papanya kalau dia akan segera menikah. Pa, jika lamaranku diterima aku akan segera menikah, ucap Alvan pada Pak Heru. Kamu sudah yakin Van? Papa bukan melarangmu tapi jangan sampai rumah tanggamu seperti dengan Karin dulu. Cukup sudah perceraian-perceraian yang terjadi dulu kini tolong fokus pada rumah tanggamu. Ya Pak, kali ini aku yakin, jawab Alvan tegas. Sesulit apapun kamu jangan pernah tinggalkan istrimu, Van. Rumah tangga itu terkadang seperti perjudian, jika menang kamu akan di atas, jika kalah kamu akan di bawah, jadilah pribadi yang sabar. Apapun yang terjadi jika itu bukan perselingkuhan bertahanlah, itu pilihanmu, itu wanita yang kami cintai, jelas Pak Heru memberikan nasihat pada Alvan dan diangguki Alvan. Papa harap ini pernikahan terakhirmu, lanjut Pak Heru. Tapi bagaimana Mama Pak? Tanya Alvan. Urus saja pernikahanmu dulu, soal Mama Papa yang urus. Om Bagas memberikan solusi untuk aku menikah siri dulu Pak, agar Mama tak bisa lagi membatalkannya. Tidak masalah, kamu lelaki. Kamu tulang punggung keluargamu, jika kamu bertahan dengan pilihanmu kenapa tidak? Baiklah terima kasih Pak, aku lega setidaknya ada salah satu di antara kalian yang mendukungku, ucap Alvan tersenyum kecil. Alvan tak sabar menunggu hari esok, dia ingin jawaban dari April, jika memang April bersedia menikah dengannya, dia akan membawa April ke rumah barunya. April sendiri dari tadi terlihat gelisah, dia bingung dengan perasaannya saat ini tapi melihat Vino yang sudah cukup dekat dengan Alvan membuat April sedikit luluh tapi apakah menikah dengan Alvan bisa membuatnya bahagia? Secara Alvan orang kaya sedangkan dia datang dari kalangan biasa, apakah keluarga Alvan bisa menerimanya? April berjalan ke arah kamar ibunya,
dia ingin bicara mengenai lamaran Alvan, apa yang harus dia jawab pada Alvan besok. Bu, sudah tidur? Tanya April pelan sambil mengusap lengan ibunya lembut tapi tak ada pergerakan. Bu, sudah tidur? Tanya April lagi tapi tak juga dijawab. Biasanya perempuan tua itu akan membuka matanya saat April membuka pintu kamarnya. April mengusap lembut kepala ibunya, lalu April memegang pergelangan tangan ibu tua itu. Air matanya sudah mengalir deras karena tak ada lagi denyut nadi yang terasa. Bu! Ibu, ucap April mengguncang tubuh ibunya pelan. Ibu! Bangun Bu, jangan tinggalkan aku Bu. Bu, buka mata ibu, isak April tapi wanita tua itu tidak juga membuka matanya membuat April berteriak. Bunda kenapa? Tanya Vino yang mendengar teriakan bundanya. Nenek sayang, nenek. Ambil ponsel bunda ya, di atas ranjang, ucap April sambil menangis mengisak. Dia bingung harus bagaimana meninggalkan ibunya dengan Vino tidak mungkin, tapi dia harus cari bantuan saat ini. Vino memberikan ponselnya pada April dan satu-satunya orang yang ada di ingatan April saat ini hanya Alvan. Dia segera menghubungi Alvan untuk datang ke rumahnya. April dari tadi menangis dan mencoba mencari bantuan tetangga sebelahnya. Sepertinya beliau sudah tidak ada, ucap tetangga April membuat April menjerit histeris. Bu, kenapa secepat ini Bu? April tidak punya tempat berkeluh kesah lagi Bu, isak April. Sang anak pun ikut memeluk tubuh neneknya yang sudah tiada. Air mata April tak bisa berhenti menangis, hanya ibunya dan Vino yang dia miliki saat ini. Alvan datang dan segera memeluk tubuh April yang sedang menangis. Banyak bisik-bisik tetangga yang melihat April di pelukan Alvan, bahkan Vino pun sudah dekat dengan Alvan saat ini membuat banyak orang berasumsi kalau mereka memang serasi, tapi April belum mengatakan apapun tentang hubungannya bersama Alvan. Sudah, tenangkan dirimu. Biarkan ibu tenang di sana, ucap Alvan mengusap punggung April pelan. Saya dan Vino tidak ada tempat mengadu lagi Pak, isak April. Ibumu tidak sakit lagi April, selama ini dia mengkhawatirkanmu, mungkin saatnya dia pergi, bujuk Alvan. April tak bisa menahan rasa sedihnya ditinggalkan seorang ibu. Karena dari kecil hanya sosok ibu yang dia punya. Ayahnya sudah meninggal lama saat April masih duduk di bangku SD dan ibunya memutuskan untuk tidak menikah lagi hingga hanya April satu-satunya anak yang dia punya. Isakan demi isakan masih terdengar di makam ibu April. April masih terduduk di atas pusara belum sempat membahagiakan ibunya, tapi perempuan yang sudah melahirkannya itu telah pergi selamanya. April merasa sendiri saat ini. Ayo kita pulang, tidak baik jika kamu terus menangis, kasihan ibu di sana, ikhlaskan dia, ada aku dan Vino yang menemanimu, ucap Alvan merangkul April. April enggan berdiri, perasaannya masih campur aduk saat ini. Ada rasa lega karena ibunya tak merasakan sakit lagi, tapi perasaan sedih lebih mendominasi dirinya karena belum siap kehilangan. Cukup lama Alvan membujuk April untuk pulang dan akhirnya April mengalah saat Vino sudah merasakan lapar. April juga kasihan pada Vino jika dia terus-menerus larut dalam kesedihan. Anaknya yang akan menjadi korban. Sebelum pulang Alvan mampir untuk membeli makanan dulu. Dia tahu kalau April dan Vino belum makan semalaman karena menunggu jenazah ibunya. Sesampainya di rumah Alvan meminta Vino dan April untuk mandi lalu makan, agar mereka punya tenaga. Sudahlah April, jangan terus menangis, tidak baik untuk ibu di sana. Aku tahu kamu sedih tapi beliau ingin kamu kuat April. Beliau tahu kamu perempuan yang sabar dan pasti bisa tanpa dia. Tapi aku tak terbiasa tanpa beliau Pak.
aku belum bisa kehilangan beliau, isak April. Tapi jika kamu terus begini bagaimana Vino? Dia butuh kamu Pril, dia butuh sosok ibu yang kuat. Aku belum bisa jadi ibu yang baik untuk Vino Pak, belum bisa. Ucap April menangis. Alvan memeluk tubuh April, dia tahu perempuan ini sedang rapuh, dia kehilangan separuh hidupnya yang selama ini dia jaga. Ingin sekali Alvan menemani April tiap saat tapi mereka belum menikah dan lagi Alvan tak akan mungkin mengajak April menikah dengan keadaan begini. Alvan cukup tahu diri kalau April sedang berduka. Alvan melirik jam di pergelangan tangannya, sudah semakin sore, dia harus pulang. Tadi Bagas dan Meli pun sempat datang sebentar karena tak bisa meninggalkan si kembar lama. Kini April hanya bersama Vino. Bagaimana Alvan harus meninggalkan mereka? Dia tidak tega. April, aku bisa pulang dulu. Besok aku kemari lagi, tanya Alvan pelan. Dia takut jika April bertambah sedih. April hanya mengangguk, fokusnya saat ini entah kemana. Tatapannya kosong membuat Alvan tidak tega, tapi dia juga harus pulang karena memang harus mandi dan berganti pakaian. Selepas dari makam tadi Alvan hanya berganti pakaian yang ada di mobil dan kini dia merasa gerah, lagi pula tidak enak dilihat tetangga jika Alvan harus menginap. Alvan menarik nafas panjang dan mendekat pada Vino. Sayang, papa pulang dulu, jika terjadi sesuatu pada bunda segera hubungi papa ya, ucap Alvan dan dianggukkan Vino. Anak pintar. Besok papa kemari lagi, ucap Alvan tersenyum kecil dan mengusap kepala Vino pelan lalu pergi. Hati Alvan tak karuan, dia merasa kasihan pada April tapi mau bagaimana lagi, mereka belum sah. Mau tak mau Alvan harus mengalah dulu agar hubungan mereka bisa diterima dengan baik. Malam ini April menangis di dalam kamar ibunya, dia sedih karena ditinggalkan ibunya di saat kehidupan mereka baru saja membaik. Ya, sejak April bekerja dengan Alvan kehidupan mereka bisa dibilang mulai baik. Permintaan Vino bisa April berikan dan obat ibunya pun bisa April berikan tanpa memusingkan harga, tapi ibunya malah meninggalkan dirinya. Bunda, jangan menangis, nenek sudah tenang di sana, ucap Vino polos karena dia mendengarkan ucapan Alvan. April mencium pipi anaknya ini. Vino memang lebih dewasa. April berharap Vino bisa menjadi pelindungnya kelak ketika dewasa. Hanya kamu yang bunda punya, jangan tinggalkan bunda sayang, ujar April memeluk tubuh Vino dan menciumnya berkali-kali. Seminggu berlalu April masih merasakan kesedihan ditinggal ibunya. Dia belum bisa bekerja dengan baik, bahkan terkadang April mengurung diri di dalam kamar membuat Alvan sendiri tak konsentrasi untuk bekerja. Teringat akan April, beruntung Vino yang selalu mengingatkan bundanya untuk makan. Vino sosok anak yang dituntut dewasa sebelum waktunya. Sepulang kantor Alvan selalu menyempatkan diri melihat April dan pulang hingga larut malam. Dia takut terjadi sesuatu pada pujaan hatinya ini, hingga Vino pun semakin lengket dengan Alvan. Alvan selalu membawakan makanan untuk April dan Vino. Setelah menidurkan Vino di pangkuannya, Alvan memanggil April. Dia ingin bicara serius, sepertinya dia harus segera menikahi April agar hatinya sedikit tenang dan bisa tiap saat bersama. Bagaimana dengan tawaranku tempo hari April, apa kamu mau menjadi istriku? Tanya Alvan lagi. Pak, apa tidak masalah jika kita menikah sedangkan saya baru saja kehilangan ibu? Keadaan saya masih berduka Pak, saya takut orang malah menghujat saya, ungkap April. Kita hanya menikah agama saja dulu April, untuk yang lainnya kita urus setelah kamu benar-benar siap, yang penting sah dulu. Justru kita sering berdua akan mengiring opini yang tidak baik, jelas Alvan membuat April sedikit mengerutkan keningnya.
Saya hanya tidak ingin kita ditangkap warga karena terlalu sering berduaan. Bagaimana bisa berdua, ada Vino yang selalu di tengah-tengah kita, potong April. Vino itu hanya anak kecil Pril, seperti sekarang dia sudah tertidur. Jika saya berniat jahat bisa saja itu terjadi kan? Maksud Bapak mengatakan kalau Bapak memiliki niat jahat pada saya, jadi pertolongan Bapak selama ini tidak tulus. Alvan menarik nafas panjang terlalu gemas. Dia menjelaskan pada April yang susah sekali mengerti dengan maksudnya. Maksudnya kalau lelaki dewasa dengan perempuan dewasa pasti bisa saja terjadi hal yang tidak diinginkan Pril, jadi lebih baik kita menikah saja agar menghindari fitnah, lagi pula kamu tidak dalam masa idah kan? Jelas Alvan lagi. Saya tak memaksa Bapak untuk selalu datang kemari Pak. Tapi saya mengkhawatirkanmu Pril, kamu mengerti tidak jika seseorang sudah jatuh cinta, pasti akan mengkhawatirkan pasangannya, tekan Alvan. Bagaimana bisa dia mendapatkan Vino sedangkan dia selalu sulit mengerti maksudku, gumam Alvan pelan, entah kenapa dia bisa jatuh hati pada perempuan ini, terkadang Alvan bingung sendiri memikirkannya. Bapak yakin jatuh cinta pada saya? Tanya April. Ya. Sangat yakin, jawab Alvan cepat. April terdiam, dia memandang Alvan, terlihat jelas wajah lelaki ini berharap lebih padanya. Anda belum tahu kehidupan saya dan saya belum tahu tentang kehidupan keluarga Anda, ucap April membuat Alvan terdiam. Dia memang belum mengenalkan April pada mama dan papanya, tapi bagaimana bisa mamanya saja tak mengizinkannya menikah dengan perempuan pilihannya. Setelah kita menikah kita bisa saling kenal lebih dalam, lagi pula aku sedikit banyak sudah tahu tentang kamu, janda dengan anak satu dan tak memiliki keluarga lain, ucap Alvan.